Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Sabtu 15 Juni 2024. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 5 ayat 33 sampai 37. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di hadapan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan sekali-kali bersumpah palsu, baik demi langit, karena langit itu adalah takhta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota Raja Agung. Jangan pula bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kalian katakan ya. Jika tidak, hendaklah kalian katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Tuhan Yesus dalam perikop Injil yang kita dengar bersama hari ini memperingatkan kita sekalian bahwa setiap sumpah yang kita ucapkan, meskipun bukan demi Allah, secara tidak langsung tetap mengundang Tuhan sebagai saksi, karena segala sesuatu adalah kepunyaan Tuhan, miliknya Tuhan. Bahkan lebih lagi Tuhan Yesus bersabda, janganlah sekali-kali bersumpah. Mengapa demikian? Karena validitas perkataan seseorang seharusnya bukan dilihat dari sumpah yang diucapkan, melainkan dari hati orang tersebut. Percuma seorang bersumpah jika di dalam hatinya tidak ada yang namanya integritas. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, apa sebenarnya pribadi yang berintegritas? Apa sebenarnya integritas itu? Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, integritas itu diartikan sebagai sesuatu yang komplit, sesuatu yang utuh, sempurna, tidak ada kurangnya. Dengan kata lain, pribadi yang berintegritas adalah pribadi yang hidup tanpa cacat celah, tidak hipokrit, tidak ada kemunafikan, melakukan hal-hal benar, dan hidup dalam kebenaran. Jangan sampai setiap kita yang adalah pengikut Kristus setiap hari mendengarkan sabda Tuhan yang berbicara tentang cinta kasih, pengampunan, tetapi kita sendiri secara pribadi dalam hidup bersama dengan sesama menaburkan kebencian, ketidakadilan, dan kemunafikan. Integritas juga diartikan sebagai pribadi yang berkata tidak kompromi,
dan tidak korupsi, termasuk korupsi waktu. Seorang pribadi yang berintegritas adalah seorang pribadi yang siap untuk tidak populer. Kita belajar dari filosofi akar pohon yang tidak kelihatan tetapi juga berperan penting untuk mencari makanan demi pertumbuhan sebuah pohon. Dalam perspektif Kristiani, pribadi yang berintegritas adalah pribadi yang memiliki karakter seperti Kristus sendiri. Bertindak sesuai dengan ucapan dan yang dipikirkan. Seorang pribadi yang sama di depan umum maupun dalam kehidupan pribadinya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Tuhan Yesus menjadi model bagi kita sekalian. Karena dia secara pribadi hidup dalam integritas, mengkritik orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang hidup dalam kemunafikan, yang getol mengajarkan kebaikan dan kebenaran, tetapi mereka secara pribadi tidak pernah menghidupinya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pribadi yang berintegritas konsisten antara apa yang dia imani dengan perilakunya, antara hidup yang dianut dengan hidup yang dijalani. Walk the talk. Jadi, kita sekalian jangan hanya bangga dengan mengatakan dan mengakui diri sebagai murid-murid Tuhan Yesus, tetapi kita harus membuktikannya bahwa kita ini sungguh-sungguh seorang murid Kristus. Artinya sungguh menghidupi tugas dan panggilan kita masing-masing sebagai seorang murid Kristus yang baik dan benar. Hidup dalam kejujuran dan tidak dengan kemunafikan. Jangan sampai kita secara pribadi mengalami krisis identitas yang pada akhirnya membuat kita kurang percaya dan kurang beriman pada penyelenggaraan Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, orang yang berintegritas pasti memiliki power yang kuat untuk meyakinkan orang lain, walaupun ia tidak perlu banyak berbicara. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam konteks demikianlah, kehadiran kita sebagai murid-murid Tuhan sungguh membawa pengaruh, tentunya yang bersifat positif dan konstruktif bagi orang lain. Karena manusia zaman ini lebih mencontoh karakter daripada pengajaran atau khotbah. Dengan demikian, kesaksian hidup kita sebagai murid-murid Kristus yang hidup dalam kasih dan kebenaran, yang hidup dalam kejujuran, pasti semakin memuliakan Allah kita. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.